Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ki Angku Konspirasi di channelnya kita Subang ya. Bersama saya siapa namanya? Yang pasti saya bukan geluduk Subang. Geluduk Subang. Ya, bersama saya ini Kang Budi, salah satu aktivis Subang. Saya nggak akan nanya tentang aktivis, tapi keseharian yang memang ternyata dia sibuk di belakang apa kegiatan keaktivisannya ya kan, sibuk konveksi ya. Katimu konveksi ya, enak kerjaan klinik, gila bener. Ini Kang, saya kan lagi kasarnya ngumpulin anak-anak musik underground lah kasarnya. Saya mau sedikit nanya aja di balik kejawarannya Kang gitu ya. Jadi jawara kan bukan tanda kutip, jawara kan konotasinya selalu jago gelut, bukan. Tapi kasarnya mampu apa ya, mampu di luar hal-hal yang lainnya gitu. Bagaimana nih menurut abang sendiri tentang pemuda Subang yang berkembang saat ini gitu, penilaian akan secara umum lah tentang pemuda Subang itu sendiri. Pemuda Subang. Iya ya. Dulu menilai dari konteks apa dulu nih? Ya dari semuanya aja. Menurut pandangan akan melihat kasarnya perkembangan Subang saat ini dengan kemajuan industrinya, agrobisnisnya atau apalah, tentang pemuda Subang itu sendiri. Kurang aja nanya teh. Itu di bejaan lah soalnya. Kalau nanya pemuda. Keinginan akan kepada pemuda Subang gitu. Pemuda Artinya Subang, gini. kepada kita kaum muda gitu. Sebetulnya di Subang ini banyak pemuda pinter, banyak pemuda cerdas, banyak pemuda yang memang menguasai di bidangnya masing-masing. Menurut saya kekurangan cuma satu. Kenapa tidak bisa bersatu? Nah, salah satunya tidak bisa bersatu. Ayo kita bersatu, bahu-membahu membangun Kabupaten Subang ini ya untuk anak cucu kita ke depan. Jadi setiap pemuda pun punya kemampuan dan bakatnya sendiri. Ketika bersatu mereka akan saling mengisi lah gitu. Nah Ya. itu. Salah saya Jina, orang bisnis kawas saya beli gitu. Ini salah satu produk pemuda Subang gitu, dari underground bahkan 99 gitu. Ya mau tidak mau inisiasinya karena babarengan eta. Babarengan tadinya babarengan. Oke, untuk melihat ke pemerintahan nih. Pemerintahan sekarang itu bagaimana menurut abang sendiri? Kalau bicara pemerintahan, mohon maaf sepertinya saya kurang begitu menguasai. Ya. Karena saya bukan orang pemerintahan. Ya. Maksudnya cara pandang abang sebagai masyarakat ya, melihat apakah pertumbuhan ekonomi atau apa-apanya gitu. Dari segi akang aja yang dilihat gitu. Kalau saya sih cuman berharap gini. Ya. Karena kebetulan basic saya aktivis buruh. Ya. Saya cuma berharap pertama, tolong perhatikan kami nasib kaum buruh ya. Terutama buruh-buruh perusahaan. Coba ditegaskan oleh pemerintah. Ya. Jangan sampai takdir manusia Subang, pemuda Subang itu berubah. Oh iya. Contoh kecil. Begitu sulitnya kaum pemuda Subang untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Oh iya. Yang diterima selalu saja kaum hawanya, kaum perempuannya. Dan itu pun selalu dimanfaatkan oleh oknum. Nah ini oknum. Oknum HRD bayangan. Sebutnya. Ya HRD bayangan. Yang berbaju dan mengatasnamakan Karang Taruna. Karena banyak yang menyalahgunakan. Mereka sebetulnya paham nggak sih Karang Taruna ini tupoksinya apa? Kenapa sih ketika bicara Karang Taruna selalu identik dengan penerimaan karyawan? Nah, udah jadi rahasia umum lah. Rahasia umum. Dan kasihannya sekali teman-teman yang mau kerja ini kan nggak punya duit, Bang. Iya. Mereka masuk dimintain duit. Udah tahu mau kerja tuh nggak punya duit. Kalau punya duit ngapain kerja, bos? Iya. Nah, regulasi ini juga tolong diperjelas oleh pemerintah, dipertegas oleh pemerintah harus seperti apa. Bikin satu pintu, singkirkan oknum-oknum tersebut. Karena bicara 0 km yang saya tahu,
sehebat apapun pimpinan Subang ingin bicara 0 km, kalau di bawahnya mereka belum siap, ya bullshit, percuma. Suatu kebohongan lah. Bukan mimpi lah. Bukan mimpi ya. Bisa dikatakan mimpi ya. Ya ini juga kasarnya keinginan yang sangat luar biasa sebagai abang dibalik ke aktivis dan berbicara ketika sebagai masyarakat lah kasarnya. Bahwa memang kendala kita di Subang ini lapangan pekerjaan untuk laki-laki itu sangat minim sekali. Ya di bawah apa? Di atas perkembangan industri saat ini tong siri. Ya di atas apa perkembangan industri yang berkembang saat ini ya malah susah gitu. Betul. Kasarnya mendingan kena kerja mancan ayah pabrik tani wae mah bisa. Betul. Ya. Betul. Oke, kita bicara lagi tentang apa nih? Suara guludug. Iya. Suara guludug yang kadang membuat bising bisa berdampak positif, bisa itu dampak positif, bisa berdampak negatif. Kedua sisi kan selalu ada berdampingan lah. Ini guludug positif negatif semuanya sebenarnya berjalan beriringan. Ini dari pergerakan-pergerakan kita tidak menyebutkan A, B atau C karena bagi saya sama aja gitu. Ini bagaimana ini? Asalnya guludug itu mensupport atau malah membuat down gitu. Nah, tergantung mereka menyuarakannya. Ya. Ini saya maaf ya jangan ada yang baper nih kalau bicara guludug. Tergantung mereka menyuarakannya dari sisi mana. Mereka bicaranya menyuarakan itu dari nuranikah, dari mulutkah, atau berasal dari perut. Nah, saya sih cuma ngasih masukan aja ke mereka yang diguludug tersebut. Mereka yang diguludug, untuk yang diguludug nih. Selama yang mengguludug tersebut cuma bicaranya keluar dari mulut dan perut, jadilah seperti rokok, jadilah seperti saya tiap tahun diteror, rokok bisa membunuhmu, nyantai aja saya kok. Tetapi kalau guludug tersebut keluarnya dari hati nurani, tolong pejabat yang berwenang dipertimbangkan dan ditindaklanjuti kalau memang itu kemaslahatan masyarakat Subang. Iya. Jadi intinya salah satu metodenya para pejabat ini mau tidak mau berbaur dengan masyarakat ya untuk mengcover. Bisa. Ketika ada kesatuan dengan masyarakat itu bisa jadi benteng gitu. Guludug itu nggak akan kuat gitu. Nggak akan kuat ya. Kenapa? Adanya pejabat adalah pimpinan ya karena ada masyarakat. Kalau memang tidak mau merangkul dan tidak bahu-membahu dengan masyarakat, tidak mau berdamai dengan masyarakat, ya sudah kalian berjanji jadi pejabat. Ya mungkin dengan salah satunya juga ya mungkin perlu dipikirkan juga nih Bang. Pemerintahan juga mesti bersatu pada pemuda-pemuda yang mandiri. Sebenarnya banyak pemuda di Subang ini yang mandiri, yang kasarnya tidak tersentuh justru. Betul. Nah, justru suara guludug itu yang tersentuh. Padahal bisa jadi kekuatan yang berbeda ya. Karena mereka tanpa pegangan pada pemerintah saja mereka sudah mandiri, apalagi ada pembinaan gitu. Bisa jadi suatu metode juga ya. Oke, kita ngobrol apa lagi ya? Saya ada titip pesan sedikit buat teman-teman yang suka guludug, yang tapi tolong jangan baper ya, jangan cari saya karena saya orangnya penakut. Kalau kita mau jadi aktivis, jadi aktivis yang konsisten di bidangnya masing-masing. Sebelum kita melakukan pergerakan itu butuh pondasi baru. Iya. Salah satu pondasinya nih. Salah satu pondasinya adalah keluarga. Perkuat dulu keluarga dengan cara apa? Tidak jauh dari ekonomi. Perkuat dulu ekonomi kita. Kemapanan ekonomi kita. Betul. Minimal kita harus punya usaha yang jelas. Kalau kita tidak ada usaha yang jelas, saya takut aktivis tersebut malah jadi aktivis oteng. Kenapa? Saya untung ini bukan di Subang ya. Jangan sampai kejadian di beberapa daerah yang lain. Aktivis bersuara ketika lapar yang saya katakan guludug dari perut tersebut. Ketika lapar teriak, seolah sok paling ngerti, paling paham. Padahal kalau mereka ngerti paham, mereka udah jadi pejabat kok, nggak mungkin jadi aktivis. Giliran aja
nggak cicing tasya ke beli udut jempe hilang duit habis aja pamerena ada kuluduk deui. Ya kasarnya gini ya Bang, kalau mereka paham tentang apa yang mereka paling tidak membangun dulu dari bawah ya, Iya. baru bersuara menyampaikan itu jadi nyambung sinkron ya Bang. Iya. Iya. Perkuat dulu diri sendiri, perkuat dulu keluarga, minimal kita ada penghasilan yang jelas, ada pekerjaan yang jelas. Karena anak istri tidak tahu menau loh, mereka harus makan, harus jajan. Curhat Bang. Oke, ngobrol asik juga ya. Jadi kita juga mungkin sebagai abang tersendiri bagi pemuda kita kalau memang jadi aktivis kita harus mempersiapkan diri dulu kasarnya. Betul. Kita bangun kemandirian dulu. Betul. Kita tingkatkan kemapanan kita. Betul. Walaupun kasarnya tingkat kemapanan setiap orang dan kebutuhannya berbeda-beda. Betul. Nah, yang penting kasarnya kita tidak bersuara di saat kita lapar. Betul. Oke, siap. Mungkin hari ini sama Bang Budi bicara tentang lebih banyaknya bicara tentang Guluduk itu sendiri yang mau tidak mau bisa membawa berdampak negatif atau bisa berdampak positif gitu. Semuanya selalu berjalan beriringan ya Bang. Ada pesan-pesan lain untuk khususnya untuk kita kaum muda. Abang pemuda tapi saya lebih muda gitu loh. Pada pergerakan kaum muda saat ini. Di bawah kasarnya kelangkaan pekerjaan gitu. Untuk kaum Adam sendiri. Kita ada pemuda-pemudinya sih. Cuma untuk khususnya untuk pemuda gitu. Saya sih kalau saya bilang saya harus pesan untuk teman-teman, saya nggak berani ya. Support aja lah sih. Nggak betul. Cuman saya ingin mengatakan gini. Ini saya pribadi, Ya. keluarga saya yang saya bangun, konsep saya, Ya. Berbagi pengalaman lah. berbagi pengalaman saja. Saya punya anak paling besar sudah pernah kerja di sebuah perusahaan besar, bahkan sudah menjadi karyawan tetap sendiri. Saya mengatakan ke anak saya, nah sebesar apapun gaji kamu, bapak nggak bangga, Ya. bapak ketawa. Artinya apa? Saya lebih suka punya anak-anak saya, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bisa menciptakan lapangan kerja. Kadang-kadang pola pikir masyarakat kita sendiri ya, yang menurut saya sangat salah. Bukan salah anaknya, salah orang tuanya. Sering kita mendengar gini, beberapa orang tua saya sering mendengar sendiri. Jang, Neng, sekolah teh atuh lulus SMA, cenah meh babari gawe ka pabrik, meh babari gawe. Nah itu mindsetnya agak dirubah. Anak kita ini Dan mindset belum apa-apa udah disiapkan jadi pekerja. Iya. Iya benar juga. Itu yang salah. Saya lebih bangga daripada anak saya kerja di perusahaan, saya lebih bangga anak saya bikin dorongan bakso 20 ke. Iya. Sekecil apapun kasih anak saya, dia bosnya. Artinya bisa bermanfaat bagi yang lain. Izin, boleh dicek ke keluarga saya, anak saya 5. Oh, Bang, ini kan. Anak saya 5. Istri saya 1. Can 2. Ada niatan? Tidak. Tidak. Tetap 1. Anak saya 5. Yang paling besar saat ini sedang kuliah di Taiwan. Ketika saya bilang, Bapak tidak bangga nak kamu kerja dengan gaji sebesar itu. Akhirnya anak saya memutuskan keluar dan dia sekarang kuliah. Nah, saya lebih bangga anak saya sekolah. Terus kalau ditanya, yang Budi kan pernah jadi buruh. Betul, saya pernah kerja juga Bang di pabrik kecap Bango. Dan saya keluar tahun 2015 karena itu tadi pola pikir saya beku Bang, beku. Muter wae dirinya. Muter wae dirinya. Anger wae aja kabungharan batur. Untuk menghalangi itu tidak masuk kerja karyawan lagi, salah satunya dengan Ya itu membakar. Dokumen hilang lah. Udah hilang. Dokumen Hilangkan dokumennya. Iya, dokumen-dokumen yang kebutuhan Jadi, untuk jadi karyawan. ini teman-teman, kalau kita bekerja dengan mendapat gaji, Iya. ini pengalaman saya kerja insya Allah waktu itu saya kerja enak nikmat, tapi pola pikir saya yang salah karena saya di posisi aman pada saat itu. Amannya gini, anak saya ingin baju baru bisa kredit,
nanti gajian, nggak punya HP terbaru, Jadi ayat tungguanan gitu. nanti gajian. Semua kita mengandalkan gajian. Akhirnya ketika gajian Negatif. 31, Min. 31. Tanggal 30 kita gajian, tanggal Ya. 1 udah ngutang lagi. Karena Oh, uang ya. kita udah habis. Udah habis duluan. Udah habis. Kita di posisi aman, tetapi ketika saya keluar dari perusahaan, posisi saya tidak aman, saya tidak punya gaji, Iya, iya. tetapi perut anak istri itu kan tidak bisa ditunggu. Iya, iya. Mereka tetap harus makan, mereka tetap jalan. Mau tidak mau kita bisa berpikir cerdas. Iya, iya. Makanya saya ketika teman-teman saya yang selalu ketemu, terutama laki-laki, kalau Anda mau sebut laki-laki, jadilah laki-laki yang benar. Iya, iya. Nah, inilah laki-laki yang sejati. Minimal tidak bermanfaat untuk orang banyak pun, minimal bermanfaat untuk keluarga kita. Itu aja. Itu mungkin Kang Budi. Iya, siap. Mungkin intinya intisarinya bahwa Kang Budi berpesan untuk kita kaum muda bahwa yuk kita bangun kemandirian kita, bahwa setiap orang memang punya kemampuan masing-masing. Tapi paling tidak kita terus memupuk kemandirian gitu ya. Betul. Jadi kemandirian sebenarnya kalau asalnya dilakoni dengan sabar itu hanya dampaknya luar biasa baik gitu ya. Positif lah. Ya mungkin hari ini karena waktu yang tidak memungkinkan, saya juga harus bawa ke konsumen yang lain gitu. Kau Anda kah? Kuningan berdagang. Padahal gawe gitu. Pemuda, Udah. dia udah kerja, Udah kerja. dia punya gaji, tapi dia masih punya Menyempatkan waktu untuk berjualan. ya. Lanjutkan, Ang. Mirung aing rempeh ya. Kenapa? Oh, kenapa dah? Karena proses tidak akan pernah Iya, mengkhianati hasil. Nah, itu kawan semua ya. Mungkin hari ini cukup sekian. Siap, Kang Budi. siap. Saya Yang Konspirasi dan Kang Budi mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Subang.